akan mencoba untuk menyelesaikan soal tentang gaya induksi. Kalau sebelumnya kita membahas soal tentang medan magnet, kali ini kita akan membahas konsep tentang gaya induksi. Nah, jadi sedikit review. Sebenarnya antara medan magnet dengan medan listrik itu saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Ketika Faraday menemukan ya medan magnet itu dapat menghasilkan medan listrik dan sebaliknya, yang sebenarnya itu bisa direpresentasikan dalam persamaan Maxwell, tapi kali ini kita akan fokus kepada pembahasan soal. Nah, ini ceritanya ada flux magnet ya, ada induksi magnet dulu ya, dia homogen, terus dia menabrak sebuah bidangnya yang ini. Nah, bidangnya itu dia berubah terhadap fungsi waktu luasnya, karena kan dia diputar. Suatu saat dia 0 dan suatu saat dia 1, suatu saat dia 0. Nah, dengan omeganya dia 300. Maka kita bisa tuliskan bahwa GGL ya, begini, itu bisa ditulis jumlah lilitan dikali perubahan flux per satuan waktu. Nah, untuk menghitung ini, apa yang kita mula-mula hitung? Mula-mula kita dapat menghitung medan magnet dulu. Ya, atau kita menghitung fluxnya ya. Flux kita bisa tulis sama dengan integral medan atau induksi ya, diintegralkan terhadap luas. Nah, ya kita hitungin dulu. Terus habis itu kan luasnya itu kan dia dA. Sebenarnya secara matematis begini, dA sama dengan dx atau apapun ya. Dalam hal ini dia luasnya terhadap YZ. Kita bisa tulis dy dz itu 2. Nah, kita lihat berapa luasnya. Luasnya ternyata dia 20 cm dan 10-nya ke arah Z. Maka kita bisa tuliskan dalam bentuk integral finite lebih tepatnya ya. Dia dari 10 ke 0 dan dia dari 20 ke 0, yang ini dia terhadap dz. Habis itu kita integralkan terhadap dy. Kita lakukan satu persatu. Z, jika diintegralkan Z, maka Z-nya 10 dikali dengan 20. Integral dari 20 ke 0 itu kan untuk dz kan Z. Z dari 20 ke 0, 20 kurangi 0 kan 20. Jadi nilainya 20 sama 10, sehingga luasnya adalah 200. Menghadapnya ke mana? Ke I. Nah, kita bisa tuliskan B sama dengan I dot. Ini kan dia habis, karena gini, A I dot BJ sama dengan 0. Itu kan dalam notasi vektor. Karena perkalian dot itu hanya berlaku untuk dia yang sama antara ini dengan ini ya, yang sama. Kalau misalkan gini, nilainya AB. Nah,
Ya, kita kembali lagi. Ini kan dia 0,6 I. J-nya diabaikan ya, karena dia langsung otomatis 0. Dikali dengan 200 I. Nilainya 120 Weber per, oh ya ini maaf ya, satuannya cm. Ini juga cm. Atau bisa ditulis 120 dikali Weber. Nah, nilainya itu. Nanti tiap 1 cm-nya dia nilainya adalah 120, sehingga nilainya adalah 120 dikali 10 Weber. Nah, lalu langkah kedua apa? Langkah kedua kita menghitung DC per dt-nya. N-nya kan jelas sama dengan 1. Kita bisa tulis 1 aja. Nah, terus bagaimana kita menghitung DC per dt-nya? Nah, perubahannya itu kan dia terhadap sumbu X, Z. Perputarnya kan terhadap X ke Z. Kira-kira begini. Dari X ke Z. Maka ketika dia menghadap Z, ini kan tipis. Menghadap ke Z dia 0. Pada saat dia Z, dia 0. Tapi pada saat dia X, dia tidak sama dengan 0. Murah-murah fluxnya penuh. Maka fluxnya kita bisa tulis. Fluxnya kan dia berubah terhadap fungsi waktu. Maka psi sebagai fungsi T, dalam hal ini kita gunakan cos. Karena dia permulanya kan nggak 0. Cosinus dengan omeganya 300 T. Dikalikan pi. Gini aja biar lebih jelas. 300 pi T. Jadi ketika mula-mula dia 0. Nggak ada nolnya, dia muter gitu ya. Ketika di set dia 0. Nah, ini kan flux sebagai fungsi T. Maka sisi per dt-nya mudah. Kita bisa tuliskan. Kalau bermulanya 0 dia sinus. Nah, sinus kan dimulai dari 0, tapi dia tidak. Karena dia dimulai dari ada. Sehingga nilainya adalah cos. Oke, kita hapus. Nah, selanjutnya kita bisa menuliskan bahwa psi sebagai fungsi T, jadi kan nilainya sebagai fungsi T itu kan 120 dikali 10 pangkat minus 4 dikali cos
300 pi T. Ini kan frekuensi, jadi setiap dia 300 dia kembali. Ya, 2 pi Ft. Kalau begitu omeganya bukan 300. Mohon maaf. Omeganya bisa kita tulis 150. Kan frekuensinya. Oke ya. Maka dc per dt kita bisa tuliskan 300 pi kita kalikan dengan 120 dikali 10 pangkat min 4 ya, ini turunan pertama ya. Cos ketika turunkan jadi sin 300 pi T. Ya, sama dengan 360 dikali 10 pangkat minus 2 sin 300 pi T. Ya, nilainya dalam volt. Kan dari satu ini udah GL-nya kan kita dapat gini. Ini kan sudah dc per dt. Karena N-nya 1 dan dc per dt-nya segini, maka V atau epsilon ya sebagai fungsi T nilainya adalah itu, mengikuti dari nilai dc per dt. Terus kalau ditanya nilai maksimal gimana ya ketika nilainya 1, berarti V max kita bisa tuliskan untuk V max sama dengan 360 kali 10 pangkat minus 2 atau 3,6 volt. Nah, itu Vmax ya. Jadi ketika Vmax, cara termudah adalah dengan 1. Kita membahas tentang medan magnet yang diputar, bagaimana jika kita sekarang membahas pada sebuah batang konduktor yang dia bergerak ke arah sumbu X sana. Oke ya, sebenarnya kan kalau secara konsep kita bisa menuliskan bahwa tegangan hasil dari induksi adalah jumlah kumparan atau jumlah lilitan dikali perubahan flux magnet tiap waktu. Oke ya, ini sebenarnya sudah bersesuaian dengan hukum Ampere. Maaf, non Faraday ya. Ini sebenarnya penjabaran dari persamaan Maxwell. Tapi kita harus ingat bahwa konsepnya selalu seperti ini. Ya. Nah, ini ceritanya ada diberikan sebuah induksi ya, B sebesar 0,8 T, arahnya ke K. Dalam hal ini mendekati pengamat ya. Tapi kita menggunakan
dalam sistem koordinat sebenarnya arahnya dia melingkar seperti ini karena mendekati pengamat. Ini melingkar seperti ini, melingkar, terus melingkar, dia melingkar terus. Nah, sama dengan arahnya ke sini. Oke ya. Nah, kita kan tahu bahwa E sama dengan minus N dikali perubahan flux magnet terhadap waktu. Ya, dc per dt. Nah, kemudian kita bisa tuliskan bahwa C itu sendiri adalah B, mohon maaf, ya benar B, integral B vektor diintegralkan terhadap, mohon maaf, oke, kita bisa tuliskan ya, B kita integralkan terhadap luas. Ya, integral 2 kali. Sama seperti nomor 1 dengan dA-nya dx dy. Begini ya. Terus kita bisa gambarkan bahwa dA itu kalau di sini kan L batang dikalikan L. Nah, karena dia berubah terhadap waktu, maka V-nya kan sama seperti mekanika. Ketika benda diberi kecepatan tertentu, maka pada saat detik tertentu dia akan mencapai posisi tertentu kan seperti itu. Sehingga dA-nya bisa kita tulis bahwa L dikali V dt. Nah, terus kita tinggal masukkan minus N dikalikan B dikalikan L dikalikan V, atau supaya lebih mudah kita bisa tulis aja, tulis dalam bentuk integral dulu ya, dalam bentuk ini. Oke, supaya lebih mudah dipahami, minus N dikalikan dengan integral B dikalikan L dikalikan V dt. Nah, ini kan bisa kita tulis d per dt. Nah, d per dt dari V dt itu kan kita bisa tulis V sendiri ya, sehingga E sehingga epsilon kita bisa tuliskan minus N dikalikan B kalikan L kalikan V. Oke ya, kita tahu bahwa induksi itu kan, tegangan induksi itu kan akan menghasilkan medan listrik. Nah, kumparannya 10. Oh, maaf, ini positif karena arahnya ke sana 10. 10
kemudian B-nya 0,8, B-nya 0,8, ini B, ini N, terus L-nya L batang, dengan L batangnya 10 cm, atau kita bisa tulis 0,1 dan V-nya 2 meter per second. Ya, maka nilainya adalah 10 dikalikan 0,8 dikali 0,1 dikali 2, 8. Ini kan habis, tinggal 1. Nah, nilainya adalah 16 volt. Lalu berapa yang dia masuk ke dalam rangkaian? Oke ya, V. Nah, karena dia energinya dirubah menjadi energi rangkaian, maka V hasil GGL sama dengan V sumber. Ya, energinya dipakai menjadi V sumber. Maka I sumber ya, sama dengan V per kita bagi dengan R. Ya, kita bisa tuliskan 16 volt kita bagi dengan 20. Ya, sesuai di sini ya, dia 20 ya. 20. Satuannya tentu saja ohm. Maka I S sama dengan 0,8 ampere. Medan magnet ya, suatu induksi ya, suatu induksi ini dia ditembakkan pada lingkaran sama dengan nomor 1. Sebelumnya saya mohon maaf, ada koreksi terhadap nomor 1 tadi itu kurang satuan pi, sehingga ini khusus ya untuk nomor 1. Nilainya adalah 36 kali 10 pangkat minus 2. Nah, itu ada pi-nya dalam volt. Yang maksimalnya tinggal ditambahkan sinus. Kalau kalau yang fungsi periodiknya tinggal tambahkan sinus tadi kan ya. Oke, kita hapus. Itu tadi koreksi untuk nomor 1 ya. Oke, biar bingung, saya kasih koreksi di sini. Ini yang warna merah, warna kuning. Tiga 360. Kita langsung aja 3,6 pi volt. Oke, dikoreksi. Ya. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 3 sekarang. Ya, sama. Ini ceritanya ada N-nya sebesar 15. Anggap saja N-nya 15. B yang berubah tetap waktu itu kan nilainya segini. Lalu A-nya adalah pi R kuadrat sama dengan pi dikali R-nya 1 cm. Berarti pi cm kuadrat, nilainya kan segitu. Nah, kita tahu bahwa
medan listrik gagal induksi adalah N dikali desi per dt. Kita juga dapat tuliskan dengan minus 10 maaf 15 ya, 15 dikalikan dengan konsepnya dulu minus N dikali dp per dt dikali A. Nah, ini sebuah catatan penting, saya berikan warna hijau. dc per dt itu dapat berarti 1 minus N dikali dA per dt dikalikan B, itu kalau B nya konstan, atau kita bisa tuliskan minus N dikali dB per dt dikalikan A. Ya, dia bisa berlaku dua itu. Dalam hal ini kan yang berubah kan B-nya tidak homogen, berbeda dengan nomor 2 tadi. Nah, di sini ceritanya dia homogen. Nah, kalau nomor 1 kita harus mencari ininya dulu, ini sudah diketahui bahwa B-nya dia sudah tidak homogen. Dan A-nya tetap, tapi B-nya dia berubah terhadap waktu. Ya, kita lanjutkan. Oke, untuk nilainya perubahan flux terhadap waktu itu kan berarti 400 pi dikalikan sinus 10 pi t dikalikan lagi dengan pi dalam sentimeter kuadrat. Mohon maaf, oke, ini salah. Kita bisa tuliskan dB per dt dulu. Kita definisikan dB per dt sama dengan 400 ya, 400 pi. Hasilnya keluar, sin turun dia menjadi cos. Cosinus 20 pi t. Nah, ini nilai induksi magnet persatuan waktu. Nah, terus bagaimana untuk mengetahui nilai GGL-nya? Tulis minus N dikali dc per dt sama dengan minus N dikali, ya rumus yang ini kita masukkan ya saja P gitu ya. Kita bisa tulis minus 15, jumlah lilitannya 15 ya, dikalikan 400 dikalikan pi kuadrat, dan luasnya kan pi, R nya kan 1 cm.
ya menghadapi I luasnya. 11 kita kalikan dengan 400 pi kuadrat, lalu karena dia cm kuadrat dia mundur menjadi pangkat 10 minus 4. Sehingga bisa diteruskan bahwa nilainya adalah 6000 di 10 pangkat minus 4 kosinus 20 pi T. Ini nolnya habis berarti 0,6 kali kosinus 20 pi T. Itu nilainya segitu. 4. Salah satu aplikasi dari nomor 4 adalah tentang trafo, yang sebenarnya menggunakan prinsip Kegel induksi juga sama. Jadi pada trafo itu gini, sebenarnya secara fisis ya kita berangkat dari konsep dulu. Sebenarnya akan terjadi yang namanya induktansi gandeng. Itu dalam artian energi yang diberikan oleh energi medan magnetnya itu mengakibatkan medan magnetnya diterima. Kesamaan itulah yang menyebabkan terjadinya M, yaitu induktansi. Induktansi itu kemampuan suatu benda untuk dia menerima induksi. Ya, maka energinya ini dia dirubah untuk menjadikan besi. Medan magnetnya itu digunakan jadi besi 2. Oke ya. Kita berangkat dulu. Misal dalam trafo ya diketahui VP 20 volt, VS-nya sekian, yang ditanyakan VS dengan NP10 NS15. Oke. Kita berangkat dulu. Yang pertama kita tahu bahwa VP itu bisa dihasilkan dari NP Oke, karena besi 1 sama dengan besi 2, menyebabkan dua ini atau dua di sini itu terjadi sebuah induktansi M. Nah, lalu kita bagaimana untuk menghitungnya? Oke, kita tulis VP ini kan NP kali dc per dt. Sedangkan VS kita juga bisa tuliskan bahwa untuk mencari VS ya kita bisa tuliskan begitu. Karena pastinya sama, kita langsung dapat tuliskan VS sama dengan NS kali VP per NP.
maka Vs sama dengan 15/10 kali 20 sama dengan 30 volt.